Selamat malam para pengguna YouTube yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tentang penjelasan materi potensi sumber daya pariwisata di Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Richard Thomas dari kelas 11 IPS SMA Diakonia. Perlu diketahui, sebenarnya video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang telah saya upload tentang klasifikasi sumber daya alam di Indonesia. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan menjabarkan terlebih dahulu apa saja yang akan saya bahas dalam video kali ini. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi sumber daya pariwisata di Indonesia beserta persebarannya dan contoh-contohnya. Nah, langsung saja kita mulai. Saya akan masuk terlebih dahulu ke materi yang pertama, yaitu klasifikasi sumber daya pariwisata di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sumber daya pariwisata di Indonesia dapat kita bagi menjadi 3, yaitu sumber daya pariwisata alam, sumber daya pariwisata budaya, dan sumber daya pariwisata buatan. Nah, apa itu sumber daya pariwisata alam, apa itu sumber daya pariwisata buatan, dan sumber daya pariwisata budaya? Sumber daya pariwisata alam ialah sumber daya pariwisata yang memanfaatkan alam sebagai tempat rekreasi atau bentuk rekreasi yang memanfaatkan alam. Singkatnya seperti itu. Contohnya apa saja? Contohnya sangat banyak di Indonesia ini. Contohnya danau, gunung, taman nasional, cagar alam, kemudian ada sungai, dan lain-lain. Nah, jadi dari pengertiannya, sumber daya pariwisata alam dapat kita simpulkan merupakan sumber daya pariwisata yang memang memanfaatkan ruang terbuka atau alam yang terbuka tanpa tempat atau batasan apapun. Nah, sedangkan sumber daya pariwisata budaya ialah sumber daya pariwisata yang menempatkan budaya sebagai unsur utamanya atau komponen utamanya. Sumber daya pariwisata budaya ini paling sering kita kunjungi sebagai siswa. Contohnya apa? Contohnya candi dan tempat-tempat rekreasi yang mengandung pengetahuan, seperti di Bandung yang pernah kita kunjungi yang memuat tentang teknologi-teknologi. Kemudian ada juga di TMI, Taman Mini Indonesia Indah, itu termasuk budaya. Nah, selanjutnya apa itu sumber daya pariwisata buatan? Dari namanya jelas, kita bisa menyimpulkan bahwa sumber daya pariwisata buatan ialah pariwisata yang memang sengaja diadakan oleh manusia atau dibuat oleh manusia. Jadi, sumber daya pariwisata buatan ialah bentuk rekreasi yang memang dibuat oleh manusia itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya perhotelan,
Kemudian ruang terbuka hijau di Jakarta banyak, sangat banyak. Kemudian sumber daya pariwisata buatan ini juga dapat kita lihat di fasilitas-fasilitas olahraga atau tempat-tempat pembelanjaan. Jadi, sumber daya pariwisata buatan ini adalah sumber daya pariwisata kalau dapat kita katakan yang paling nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, persebarannya. Sekarang saya masuk ke dalam persebarannya. Yang pertama, sumber daya alam, pariwisata alam. Di mana saja sih tersebar? Hampir di seluruh Indonesia pasti ada sumber daya pariwisata alam. Contoh saja, Danau Toba di Sumatera Utara. Kita tahu, Danau Toba kini sudah menjadi salah satu budaya yang dilindungi oleh UNESCO. Kemudian Danau Toba kini juga sudah menjadi prioritas pariwisata atau program prioritas pariwisata Indonesia. Termasuk 10 di dalamnya. Kemudian ada Gunung Bromo di Jawa Timur yang sangat asri pemandangannya dan kita bisa melihat kawah vulkanik tetapi tidak membahayakan bagi kita, tetap dalam radius yang ditentukan. Kemudian juga ada wisata di Kalimantan yaitu wisata Sungai Kapuas. Nah, selanjutnya dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita masuk ke dalam sumber daya pariwisata budaya. Sumber daya pariwisata budaya juga tersebar di seluruh Nusantara. Tetapi yang paling kita kenal tentu adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan di Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian masih banyak lagi sebenarnya contoh-contoh dari pariwisata budaya. Di Bandung sebenarnya juga ada yang menyimpan budaya-budaya tentang alat musik. Kemudian juga ada ilmu-ilmu teknologi alam dan teknologi sosial. Kemudian kita masuk ke sumber daya pariwisata buatan. Ini tentu ribuan bahkan ratusan ribu lah di seluruh Indonesia ini. Sangat banyak. Contohnya saja Gelora Bung Karno yang setiap hari kalau tidak ada pandemi ini ramai sekali digunakan untuk fasilitas olahraga oleh masyarakat umum, khususnya di DKI. Kemudian Monas. Kemudian ada yang namanya Tugu Pahlawan di Surabaya, Jawa Timur. Kemudian ada yang namanya juga di pusat-pusat pembelanjaan yang memang sudah menjadi budaya sudah menjadi faktor utama atau penyumbang devisa ekonomi utama di Indonesia ini. Nah, kalau Anda ada yang bertanya, kenapa sih di Indonesia ini banyak potensi pariwisatanya? Tentu jelas sangat banyak. Karena yang pertama
kita tentu kaya akan sumber daya alamnya itu sendiri yang nantinya akan bermanfaat untuk salah satunya pariwisata ini. Dan perlu kita ingat, pariwisata merupakan sektor yang menyumbangkan devisa terbesar kedua mungkin setelah pertambangan di Indonesia ini. Nah, sekian saja dulu. Terima kasih.